Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta pada jurusan Psikologi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami pada mata kuliah Psikologi Media Sosial yang bertemakan depresi mental health pada remaja. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Reni Fauzian Reni, kemudian Nabila Afra, dan Ganjar Suti Fernanto. Untuk jurnal pertama yaitu jurnal Psikogenesis dengan judul Depresi pada Remaja, Gejala dan Permasalahannya. Untuk identitas artikelnya, yaitu judul artikel Jurnal Psikogenesis dengan penulis Ketut Dian Novinena, dengan afiliasi penulis yaitu Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Untuk nama jurnalnya yaitu Depresi pada Remaja, Gejala dan Permasalahannya, volume jurnal 6, nomor 1 dan tahun terbit 2018. Pendahuluan, menurut WHO menyatakan bahwa banyak masalah kesehatan mental yang muncul pada akhir masa kanak-kanak dan awal remaja. Studi terbaru menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental, khususnya depresi, merupakan penyebab terbesar dari beban penyakit di antara individu pada usia awal atau WHO 2016. Data dari WHO juga menunjukkan bahwa depresi merupakan penyebab utama dari penyakit dan kecacatan yang dialami remaja, dengan tindakan bunuh diri sebagai penyebab ketiga kematian terbesar. Penelitian Mojitabai oleh Fong dan Han 2016 terhadap 172.400 remaja yang berusia 12-17 tahun dan 187.755 usia dewasa antara 18-25 tahun di Amerika Serikat menunjukkan prevalensi terjadinya depresi pada remaja sebesar 8,7% di tahun 2005, lalu naik menjadi 11,3% di tahun 2014 pada usia remaja, dan dari 8,8% menjadi 9,6% pada usia dewasa awal. Untuk permasalahan, ketidaksiapan remaja dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan potensi risiko remaja mengenai depresi semakin tinggi. Maka dengan permasalahan yang ada diperlukan urgensi untuk mengetahui perilaku yang menjadi gejala depresi atau potensi berisiko mengalami depresi dan mengetahui gambaran permasalahan umum yang dapat memicu depresi yang dialami oleh remaja. Untuk kajian pustakanya sendiri, berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder D5 Edition atau DSM-5, seseorang dikatakan depresi jika setidaknya selama 2 minggu mengalami minimal 5 dari 9 kriteria. Kemudian penelitian dari DBD 2006 diketahui bahwa beberapa gejala yang dimunculkan adalah adanya mood atau depresi, anhedonia, banyaknya keluhan somatik atau perubahan perilaku seperti bullying, agresi, atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. Depresi disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor genetik, biologi, lingkungan, dan faktor psikologis. Para peneliti terdahulu menemukan bahwa depresi melankolis, gangguan bipolar, dan depresi postpartum berkaitan dengan peningkatan kadar sitoksin yang berkombinasi dengan penurunan sensitivitas kortisol, menurut Gogol 2014. Untuk metode penelitian, yang pertama, pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan proporsi sampling karena memiliki kriteria khusus, yaitu partisipan yang memiliki skor cut-off atau CDI besar dari 19 untuk yang mengalami depresi dan lebih besar dari 13 untuk yang masih berpotensi mengalami depresi. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan beberapa alat ukur, antara lain Children Depression Inventory atau CDI, angket yang berisi tentang gejala-gejala yang ditunjukkan remaja ketika sedih, muram, dan tertekan, serta angket terbuka yang berisi permasalahan dan pengalaman subjek penelitian yang dirasa sangat mempengaruhi kehidupannya saat ini. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil dari 230 mahasiswa yang diberikan skala CDI, diperoleh 17 orang mengalami depresi dan 65 orang berpotensi mengalami depresi. Beberapa perilaku yang merupakan gejala depresi yang dialami oleh subjek penelitian yaitu menganggap diri buruk, sulit berkonsentrasi, kehilangan minat, melakukan aktivitas perubahan berat badan yang cukup drastis, dan sulit tidur sepanjang malam. Sementara itu, permasalahan yang dimiliki oleh subjek penelitian, baik yang mengalami depresi maupun yang masih berpotensi mengalami depresi, mengalami keterkaitan dengan ketidakpuasan terhadap penampilan, prestasi belajar yang buruk, mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang lain, baik teman maupun orang tua, dan relasi antar orang tua yang bermasalah, dengan diketahui perilaku yang ditunjukkan dan permasalahan yang umum dialami. Untuk pembahasannya, yaitu remaja yang mengalami depresi maupun yang masih berpotensi mengalami depresi, sama-sama merasakan bahwa diri mereka itu buruk, tidak dapat berkonsentrasi sebaik biasanya, adanya perasaan tidak tertarik untuk melakukan apapun, dan terjadi perubahan yang cukup drastis terkait berat badannya. Kemudian remaja tersebut merasa kesulitan untuk merasakan kegembiraan dalam hidupnya. Remaja yang sudah dalam kategori depresi, selain mengalami anhedonia, juga menunjukkan adanya perasaan sedih, ingin menangis, khawatir tentang sesuatu yang buruk, menjadi terganggu dan kecewa terhadap kejadian tertentu, dan menjadi tidak mampu untuk mengubah pemikirannya atau negatif mood.
Selanjutnya, remaja mengalami depresi maupun yang masih berpotensi mengalami depresi juga memiliki ketidakpuasan terhadap penampilan, masalah prestasi belajar, mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang lain, dalam hal ini teman atau orang tua, dan masalah relasi antar orang tua. Komentar dan masukan dari kelompok terkait. Orang tua berperan dalam memantau perilaku anaknya. Orang tua harus lebih peka terhadap perilaku anaknya yang sudah beranjak remaja. Apabila menemukan gejala depresi pada anaknya, diharapkan orang tua segera mencari solusi untuk intervensinya. Orang tua juga harus waspada terhadap faktor-faktor yang menyebabkan depresi. Jurnal yang kedua yaitu International Journal of Environmental Research and Public Health dengan judul Adolescent Depression from a Developmental Perspective: The Importance of Recognizing Developmental Distress in Depressed Adolescent. Judul artikel Adolescent Depression from a Development Perspective: The Importance of Recognizing Developmental Distress in Depressed Adolescents. Untuk nama penulis yaitu ada Christopher Cabell, Caroline Hahn, Colin McAuley, Philippa Hay, Arsia Moret, Michelle Chunit, dan Stephen Toys. Nama jurnal yaitu International Journal of Environmental Research and Public Health, volume jurnal yaitu 19, nomor 23, tahun terbit 2022. Untuk pendahuluan yaitu ada depresi dan bunuh diri pada remaja merupakan masalah kesehatan mental yang sangat penting di semua masyarakat. Kemudian depresi pada remaja berpotensi menjadi pertanda berjuang seumur hidup melawan penyakit mental. Pendekatan terkini untuk diagnosis dan pengobatan depresi remaja sebagian besar didasarkan pada kriteria depresi orang dewasa dengan penekanan pada pengobatan gejala yang muncul. Dan juga pendekatan sistematis berbasis bukti untuk mengidentifikasi perkembangan tekanan persepsi diri pada remaja yang depresi dapat memberikan kemajuan penting dalam hal pengobatan untuk meningkatkan hasil kesehatan mental jangka pendek dan juga jangka panjang. Next, untuk permasalahannya, depresi remaja adalah gangguan kesehatan mental yang sangat penting. Perlakuan dan pengobatan memiliki implikasi kesehatan mental jangka pendek dan jangka panjang yang penting. Masa remaja adalah masa kritis bagi kesejahteraan mental. Kemudian, hampir 70% remaja yang mengalami gangguan depresi akan kambuh lagi dalam waktu 5 tahun, dengan resiko 4 kali lipat mengalami depresi di masa awal dewasa. Bunuh diri juga menyebabkan kematian paling umum kedua pada kelompok usia remaja, dengan tingkat depresi dan bunuh diri yang semakin memburuk di negara-negara industri. Depresi bipolar sebagai bagian dari gangguan afektif bipolar relatif jarang terjadi, sedangkan depresi remaja dan bipolar sering terjadi. Next. Selanjutnya untuk kajian pustaka yang pertama dalam tinjauan Cochrane belum dapat ditentukan dan belum ada bukti empiris yang dapat menginformasikan pendekatan yang koheren terhadap pengobatan depresi remaja. Sejauh ini pengobatan depresi remaja terdiri dari berbagai pendekatan psikologi non-spesifik atau pendekatan kolaboratif dan psikoedukasi, teknik aktivasi perilaku terpilih, dan metode dukungan pemulihan, serta pendekatan psikologi spesifik, CBT, dan terapi interpersonal. Selain itu, alternatif lainnya adalah hasil dari program pencegahan depresi sekolah usia dini, dukungan olahraga, terapi psikodinamik, dan terapi keluarga. Remaja yang tidak sehat mentalnya cenderung akan mengalami berbagai jenis gangguan mental dewasa atau heterotipik, atau memiliki kemungkinan kelainan mental dewasa atau homotipik. Kemudian mengalami depresi dapat dianggap sebagai bentuk tekanan perkembangan yang mengakibatkan diskoria. Selain itu, terdapat bukti kuat bahwa remaja yang mengalami depresi berjuang dengan persepsi diri yang negatif. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan teori sensitivitas perkembangan atau DST yang dibentuk berdasarkan kombinasi teori perkembangan, terapi skema, CBT, dan terapi naratif, serta menggabungkan perkembangan psikososial berdasarkan konsep DST, mengusulkan 3 konstruksi perkembangan patologis yang potensial dengan internal depresi, yaitu 1. Perasaan inti karena tidak aman. 2. Perasaan inti karena tidak mampu mengatasinya. 3. Perasaan inti karena ditolak secara sosial. Untuk hasil penelitiannya yaitu pengobatan depresi remaja dapat dilakukan dengan menargetkan faktor resiko yang berdampak pada persepsi diri remaja. Faktor resiko yang direkomendasikan untuk ditargetkan adalah persepsi diri yang berasal dari pengalaman perkembangan, termasuk ketidakstabilan keluarga di masa awal penindasan yang berdampak pada keamanan diri, harga diri, dan citra diri. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam menangani depresi pada remaja adalah masih belum adanya konsensus mengenai gambaran klinis dengan berbagai kriteria diagnostik. Maka dari itu dibentuklah teori sensitivitas perkembangan atau DST ini yang berdasarkan paradigma dari berbagai ahli teori perkembangan serta terapi skema CBT dan terapi naratif, serta menggabungkan dan merangkum perkembangan psikososial yang telah ada. Untuk pembahasan, kesejahteraan mental dianggap sebagai hal penting dalam menentukan berapa banyak remaja yang mengalami depresi. Tingginya tingkat tekanan emosional remaja yang tidak terdiferensiasi pada remaja yang mengalami depresi dapat dianggap sebagai bentuk tekanan perkembangan yang mengakibatkan diskoria. Terdapat bukti kuat juga bahwa remaja yang mengalami depresi berjuang dengan persepsi diri yang negatif. Persepsi diri penting pada remaja yang depresi ketika mempertimbangkan tingginya tingkat ketidakaman internal, persepsi coping yang buruk, efikasi diri yang buruk, harga diri yang rendah, dan citra diri yang terganggu.
Karena adanya hambatan konseptual di lapangan, peneliti berusaha untuk menyarankan paradigma gangguan perkembangan pada depresi remaja yang mempertimbangkan gangguan perkembangan sebagai kunci untuk mengidentifikasi target intervensi yang layak. Selanjutnya, untuk komentar dan masukan dari kelompok terkait, yaitu mengenali gangguan perkembangan pada remaja dengan depresi dapat membantu dalam merancang pendekatan pengobatan yang lebih tepat dan efektif, dan integrasi pendekatan perkembangan dalam penilaian serta pengobatan depresi remaja dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan membantu dalam mengidentifikasi tekanan persepsi diri yang mempengaruhi perkembangan depresi. Dengan demikian, pengenalan dan pemahaman yang lebih baik tentang gangguan perkembangan pada depresi remaja dapat membantu dalam meningkatkan pendekatan pengobatan yang lebih efektif dan holistik untuk meningkatkan kesehatan mental remaja secara keseluruhan. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami untuk review jurnal dengan tema depresi atau mental health pada remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.